Oke, jadi selamat malam Pak Undi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, 6 pertanyaan mengenai tugas bacaan satu. Oke, jadi nomor satu, apakah itu architectural theory? Oke, jadi architectural theory ini merupakan prinsip-prinsip atau ilmu-ilmu dasar mengenai arsitektur. Bisa dalam ranah apapun itu, yang intinya masih di dalam ruang lingkup arsitektur. Nah, poin nomor 2, mengapa architectural theory penting? Nah, seperti yang saya katakan tadi, architectural theory merupakan dasar-dasar ilmu atau kayak prinsip-prinsip dari ruang arsitektur yang mungkin dihasilkan dari tokoh-tokoh arsitektur terkenal gitu. Nah, mengapa itu penting? Karena arsitektur bisa menjadi patokan atau referensi kita dalam kegiatan kita belajar sehari-harinya untuk menambah ilmu atau wawasan kita sendiri mengenai arsitektur. Nah, jadi dari teori ini kita bisa mengetahui tentang hal lain dalam arsitektur dengan dukungan teori-teori yang sudah ada dari tokoh-tokoh arsitektur yang sudah terkenal gitu. Nah, mengapa nomor 3, mengapa dialekta penting bagi architectural theory? Mungkin kenapa debat tuh penting atau pembicaraan dua arah tuh penting. Nah, dalam arsitektur ini terkadang arsitektur tuh jika kita mempelajari arsitektur dari tokoh-tokoh terkenal atau dari kayak mungkin arsitek-arsitek yang terkenal pada saat ini, itu terkadang mungkin terdapat sesuatu hal yang bisa digolongkan bias, because mereka menceritakan tentang arsitektur berdasarkan pandangan mereka sendiri. Jadi penulisannya tuh lebih subjektif, tidak objektif gitu. Nah, kenapa pembicaraan dua arah ini penting? Karena menurut saya dengan pembicaraan dua arah ini kita juga bisa tahu, bisa saling meng-cross check gitu, kayak oh, menurut dia tuh, menurut pihak lain tuh bagaimana pandangan mereka mengenai arsitektur tuh gimana. Dan kita juga bisa menambah wawasan kita. Mungkin banyak orang karena pandangannya beda-beda, opini beda-beda. Mungkin dengan dia pembicaraan ini dua arah ini, wawasan kita dengan arsitektur bisa lebih luas. Jadi kita bisa mengetahui arsitektur tidak hanya dari satu perspektif, melainkan lebih dari banyak perspektif lagi. Jadi misalnya dari kayak ada orang yang beda pendapat sama kita bisa tahu alasan dia beda pendapat gimana, dan kita juga bisa mencari jalan tengah gitu agar lebih objektif gitu, dan bisa menjadi kayak consideration kita pada saat kedepannya kita melakukan desain atau pada saat kita mengerjakan tugas atau gimana gitu. Nah, soal nomor 4, kata kunci teori arsitektur, ceritakan pengalaman Anda selama Anda kuliah di prodi arsitektur. Bisa terkait dengan mata kuliah yang lain pernah diikuti, dengan pengalaman aktivitas di studio dan lain-lain. Apa yang Anda bisa pahami, apa yang Anda tidak pahami, apa kesan Anda, harapan Anda terhadap teori arsitektur. Nah, kesulitan apa aja yang Anda hadapi. Nah, menurut saya teori arsitektur ini kayak sesuatu yang menurut saya agak vital dalam pembelajaran arsitektur. Jadi selama saya kuliah di prodi arsitektur, menurut saya teori arsitektur ini sangat vital, karena teori arsitektur ini kayak setiap desain-desain yang kita hasilkan atau apapun yang kita hasilkan dalam dunia arsitektur itu pasti terdapat referensi-referensi dari arsitektur yang sudah ada atau teori-teori yang sudah ada. Nah, kenapa ini penting? Karena tanpa referensi itu mungkin desain kita akan menjadi, atau hal yang kita rancang akan menjadi lebih meaningless, atau pandangan kita pun akan lebih tidak seluas itu. Kayak misalnya oh, mau desain seperti ini, oh karena suka gini aja gitu, dan jadi lebih literaturenya juga lebih pendek gitu menurut saya. Jadi menurut saya kesan saya terhadap teori arsitektur ini, ya ini teori arsitektur merupakan matkul yang sangat penting menurut saya. Dan harapan saya tuh ya mungkin kedepannya bakal lebih jauh lagi pembahasannya, dan mungkin bakal lebih jauh dan lebih mudah dimengerti gitu. Karena menurut saya terkadang teori arsitektur agak sedikit mungkin dari segi bahasanya agak sedikit membingungkan menurut saya gitu, jadi harus membaca berkali-kali. Nomor 5, apakah membaca dan memahami teks naskah arsitektur mudah, biasa saja, sulit bagi Anda? Menurut saya medium ya, soalnya terkadang tergantung bacaannya sendiri, tergantung kayak author dari buku itu sendiri. Terkadang
author itu dari buku itu sendiri menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit complicated, dan mungkin bagi kita mahasiswa baru bukan masih baru juga sih maksudnya, kayak masih mahasiswa arsitektur, agak sulit untuk memahami perkataan-perkataan yang arsitektur yang levelnya sudah sangat complicated atau lebih awam. Menurut saya bahasanya masih awam bagi saya gitu. Saya sehari-hari kita tidak pernah menggunakan bahasa arsitektur kan sehari-hari, jadi agak sulit untuk kita mengerti, jadi sehingga kita harus membaca berulang-ulang kali. Nah, selanjutnya nomor 6. Berdasarkan pengalaman Anda juga, adakah topik khusus dalam arsitektur Anda harapkan untuk Anda pelajari teorinya lebih lanjut? Nah, jadi recently saya baru menemukan saya baru tahu dan namanya arsitek namanya Fry Otto. Nah, menurut saya ini teori-teori dari dia mengenai tensile architecture, dan juga dia juga merupakan pelopor dari sustainable architecture, dan dia juga mencoba untuk dia memiliki kemampuan untuk kayak memprediksi kebutuhan manusia ke depannya in the future dengan mengconsider nature as a point of consideration, dan juga maka dari itu beliau juga berupaya untuk membuat suatu arsitektur yang memenuhi kebutuhan manusia dengan minimum material dan energi. Karena menurut saya ini tuh menarik sekali, karena saat ini global warming itu sangat genting ya sekarang, sampai terakhir katanya suhu derajat di North Pole itu udah hampir mirip sama Jakarta, esnya banyak yang meleleh gitu. Jadi menurut saya karena beliau juga berupaya untuk menggunakan less energy and less materials, mungkin ini juga bisa mengurangi tingkat global warming. Dan ini juga masalahnya bukan masalah di satu orang aja, global warming itu masalah satu dunia gitu. Dan menurut saya juga beliau memiliki ciri khas itu tensile structure gitu. Jadi yang menggunakan kayak atap dari bangunan bukan sesuatu yang benar-benar solid, melainkan beliau menggunakan fabric. Nah, menurut saya itu sangat menarik, dan mungkin kalau jika ada pembahasan mengenai Fry Otto lebih lanjut mungkin bakal menarik, menurut saya sih bakal lebih menarik itu, karena juga menurut saya di belakang penggunaan fabric itu tidak hanya estetikanya dapat, tapi banyak alasan-alasan menarik di belakang decision dari beliau. Sekian dari saya, terima kasih Pak, selamat malam.